启动第二阶段，高频轰炸。按照计划，真家伙。Halo Rebahaners yang suka nyimakin alur cerita Donghua, bagaimana kabar kalian semua? Kali ini, kami akan kembali merekap bocoran alur cerita Donghua Swallowed Star, part 154. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, sekali lagi kami ingatkan pada teman-teman semua. Berhubung ini adalah alur cerita yang series Donghua aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, gambar video serta suara video tidak akan sama, begitupun alur ceritanya, yang bisa saja akan ada sedikit perbedaan pada saat tayang nanti. Sekian informasinya, dan yuk kita terobos langsung ke alur ceritanya. Pada part 153 telah diceritakan, Nolan San yang melihat rekaman pertarungan seorang pembaca roh jenius di arena pertempuran, sontak ekspresi wajahnya pun berubah kaget. Karena ternyata, pembaca roh jenius yang dimaksud oleh si pembawa informasi adalah Luo Feng. Inikah pembaca roh jenius yang kamu bicarakan? Ucap Nolan San, saat melihat rekaman di mana Luo Feng benar-benar dikalahkan oleh seorang pejuang wanita. Ya, pemuda ini bernama Crazy, dan ini adalah cuplikan dari pertandingan terakhirnya, dan juga merupakan kekalahan pertamanya sejak memasuki arena pertempuran, ucap si pembawa informasi yang berhidung besar. Sementara Nolan San, melihat rekaman kekalahan Luo Feng, ia pun tertawa riang. Sementara di dalam ruang pertempuran, tampak saat itu, Luo Feng duduk sendirian di arena, serta pesawat ulang-alik melonjak saat itu jatuh tepat di sampingnya. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Aku bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun padanya. Padahal dia hanya seorang petarung, dan bukan seorang pembaca roh. Seorang petarung tingkat bintang level 1, dengan peringkat bintang 6 di arena pertarungan, dan dia benar-benar menghancurkan pertahanan dari pesawat ulang-alik yang melonjak, gumam Luo Feng, dengan mata yang mengekspresikan rasa sakit. Setelah memenangkan 822 pertandingan berturut-turut, membuat Luo Feng semakin percaya diri dan mengira, bahwa dia adalah seorang jenius mutlak di antara pembaca roh tingkat bintang level 1, karena sebelumnya tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Namun saat bertemu dengan petarung wanita ini, dia benar-benar dipermalukan. Karena saat pertarungan tadi, sebenarnya petarung wanita yang menjadi lawannya itu tidak bertarung dengan serius. Dan bahkan, si petarung wanita itu sengaja beberapa kali melepaskan Luo Feng, meskipun dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Setelah membebaskannya sebanyak 9 kali, barulah si petarung wanita itu benar-benar memberikan fatality dengan menebas di antara alis Luo Feng. Dari pertarungan itu sudah jelas, pejuang wanita ini hanya bermain-main, dan kemampuan serta kekuatannya jauh melebihi Luo Feng. Apa aku selema ini? Gumam Luo Feng, sembari mengertakkan gigi dan meringis kesakitan. Di saat yang sama, ada banyak permintaan tantangan yang dikirim kepadanya, namun Luo Feng yang baru saja mengalami kekalahan mutlak, membuatnya tidak memiliki keinginan untuk bertarung lagi. Satu-satunya hal yang mengisi pikirannya adalah kejadian sebelumnya, formasi ikan pedang yang dari dulu ia banggakan, dapat ditepis dengan mudah oleh petarung wanita tersebut. Mengingat kekalahan yang memalukan itu, membuat Luo Feng menyadari, di dalam Pulau Gunung Naga Hitam, ada banyak pejuang di level yang sama dengannya, namun memiliki kekuatan yang jauh di atasnya. Karena jika tidak, bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah? Sementara di ruang pertempuran lain, tampak Dewa Petir yang sebelumnya telah mengantongi 691 kali kemenangan dan 3 kali kalah, serta poin peringkatnya telah berada di peringkat 8 bintang, saat itu ia pun sedang terlibat dalam pertempuran dengan seorang pejuang wanita yang mengenakan pakaian putih. Karena dia memiliki domainnya sendiri, maka kebanyakan lawan yang dihadapi Dewa Petir adalah para petarung di peringkat 7, 8 dan bahkan 9 bintang. Maka kekalahan dalam 3 pertandingan adalah hal yang normal. Dewa Petir yang saat itu terbungkus dalam domainnya, terus melancarkan serangan bertubi-tubi pada lawan tempurnya. Namun sayang, setiap serangan yang ia lepaskan, dapat dengan mudah ditepis oleh si wanita berseragam tempur putih, mengakibatkan suara benturan terus-menerus. Hingga akhirnya, di tengah pertempuran berkecepatan tinggi itu,
tiba-tiba tebasan dari petarung wanita berpakaian putih itu benar-benar mendarat dan memotong leher Dewa Petir, menyebabkan tambahan satu kekalahan lagi untuknya. Beralih ke arena pertempuran lain, di mana saat itu, tampak Hong dengan tombak panjangnya, sedang bertarung melawan pria jangkung berjubah putih yang menggunakan pedang panjang, yang saat itu menusuk lurus ke arah Hong. Pada saat yang sama, tebasan pedang panjang di tangannya tampak membentuk busur aneh, yang siap menyerang banyak titik vital Hong. Menghadapi serangan itu, Hong bukannya panik, ia malah tertawa keras, sembari memutar tombaknya dengan cepat, menimbulkan segudang gelombang yang secara langsung bertujuan untuk menyapu musuh. Pada saat yang sama, Hong langsung melepaskan domain miliknya, membuat area sekitar menjadi gelap gulita. Sementara putaran-putaran tombak miliknya, tampak seperti pusaran air mematikan di dalam kegelapan, dan siap untuk menelan pendekar pedang berjubah putih di depannya. Namun demikian, ilmu pedang pemuda berjubah putih itu tidak bisa dianggap remeh. Hal itu terbukti, setelah bentrok lebih dari 1000 kali, Hong masih belum mampu mengalahkannya. Walaupun Hong dengan domainnya memiliki keunggulan pada lawan yang sebelumnya pernah ia hadapi, namun kali ini, melawan pejuang dengan ilmu pedang yang sangat akurat, membuat domain miliknya itu seperti tidak ada apa-apanya, dan hal itu menyebabkan mereka terjebak dalam jalan buntu. Setelah pertempuran yang begitu lama, dan tidak ada yang kalah, tiba-tiba keduanya melayang ke belakang seolah membuat jarak, lalu saling pandang satu sama lainnya. Di sela itu terdengar, si pria jangkung berkata, "Assassin, kamu telah mendapatkan rasa hormatku, jadi untuk pertempuran ini kita anggap itu seimbang," ucap pendekar pedang. "Iya, kamu juga telah mendapatkan rasa hormatku," sahut Hong, lalu kembali berkata, "Setelah sebulan berlatih keras di dalam ruang pertempuran, kemampuan domainku akhirnya memasuki lapisan berikutnya, dan aku belum melepaskan kemampuan itu. Dan sekarang, aku akan menggunakannya, dan ini adalah bentuk rasa hormatku padamu," ucap Hong, diikuti dengan tombaknya yang bergetar, lalu tiba-tiba berubah seperti naga besar, diikuti dengan pusaran gelombang di sekitarnya, membuat area di sekitar menjadi gelap. Melihat kekuatan yang dikeluarkan Hong, mata pemuda pendekar berjubah putih itu seketika menyipit, dengan wajah yang dipenuhi ketakutan. Di saat yang sama, tampak aliran listrik keluar dari pedangnya, tanda akan melepaskan serangan. Namun sayangnya, setiap tebasan yang ia lancarkan langsung terhenti, begitupun seluruh udara di sekitarnya yang ikut terhenti. Melihat hal itu, pemuda berjubah putih pun ingin melarikan diri, namun sayang, ia yang sudah terperangkap di dalam domain milik Hong, jadi tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa menerima kekalahan, saat tombak milik Hong melesat dan menembus kepala pemuda berjubah putih itu. Sementara Luo Feng dan Dewa Petir yang telah keluar dari arena pertempuran, mereka berdua tampak duduk di aula besar, dengan ekspresi wajah terlihat dongkol, karena mengingat kekalahan mereka. Dan ternyata, mereka berdua dikalahkan oleh wanita yang sama. Mengetahui Luo Feng dikalahkan oleh wanita yang juga mengalahkannya, Dewa Petir pun tampak kaget, dan mempertanyakan kebenarannya. "Apa? Kamu bertemu dengannya juga?" "Iya," sahut Luo Feng, lalu kembali berkata, bahwa petarung wanita itu benar-benar kuat, dan dia sama sekali bukan tandingannya. Bahkan pesawat ulang-alik melonjak yang selalu ia banggakan, hanya seperti lelucon di depan wanita tersebut. Saat itu Dewa Petir juga berkata, saat melawan wanita itu ia merasa, bahwa sepertinya wanita itu memiliki domain. Namun saat melawan Dewa Petir, wanita itu dapat mengalahkannya tanpa mengeluarkan domainnya, dan hal itu benar-benar sangat memalukan. Di sela pembicaraan keduanya, tiba-tiba Hong datang dan bertanya, ada hal apa mereka berdua memanggilnya. Namun saat melihat ekspresi keduanya yang seperti orang kalah togel, Hong pun langsung mempertanyakan hal tersebut. Kenapa kalian berdua tampak tidak bahagia?" tanya Hong, yang langsung dijawab oleh Luo Feng. "Kakak pertama, kami berdua dikalahkan oleh seorang wanita," ucap Luo Feng, sembari menggelengkan kepalanya. "Iya, kami benar-benar dikalahkan oleh wanita itu," ucap Dewa Petir, dengan ekspresi yang tampak jelek. Mendengar ucapan kedua saudaranya, Hong pun berkata, bahwa kekalahan adalah hal yang baik. Karena hanya dengan kekalahan, seseorang akan menyadari kelemahannya,
dan hanya dengan itu mereka akan terus berlatih dan memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan, ungkap Hong sambil tersenyum. Melihat ekspresi Hong yang seperti orang yang sedang menang lotre, Luo Feng pun berkata, "Kakak pertama, sepertinya saat ini suasana hatimu sedang sangat baik," tanya Luo Feng, dan langsung dijawab oleh Hong, bahwa dalam pertempuran barusan, dia telah bertemu dengan lawan yang sangat kuat. Jika saja mereka berdua bertemu dengan lawannya, sudah pasti, Luo Feng dan Dewa Petir tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saat itu Hong juga menjelaskan, bahwa kemenangannya itu karena domain miliknya yang telah berevolusi. Jika bukan karena kemampuan barunya itu, Hong pun tidak bisa menjamin akan memenangkan pertarungan itu. Mendengar semua perkataan Hong, Luo Feng dan Dewa Petir pun bergumam, sebenarnya, lawan seperti apa yang telah dihadapi oleh Hong. Sementara di sebuah ruangan rahasia yang masih berada di aula tunggu arena pertempuran. Tampak saat itu, seorang pria besar dan tegap, dengan pakaian serba hijau, duduk di sofa sambil memandang layar di depannya. Di layar ditampilkan 3 video berbeda secara bersamaan, satu adalah pertarungan Luo Feng melawan petarung wanita, yang lainnya adalah Dewa Petir melawan petarung wanita, dan yang ketiga, menampilkan pertarungan Hong melawan pemuda berjubah putih. Tampak saat itu, mata pria itu terlihat bersinar tidak seperti sebelumnya, sambil menatap tajam ke adegan pertarungan Hong melawan pemuda berjubah putih. Melihat serangan terakhir yang dilancarkan oleh Hong, si pria besar itu pun langsung menyadari, bahwa Hong memiliki domain 3 lapis. Seorang pejuang di tingkat penjelajah bintang level 9, dan benar-benar telah memiliki domain 3 lapis, merupakan hal yang sangat mustahil, jika saja tidak melihatnya langsung, mungkin si pria besar ini tidak akan percaya. Di sela keseriusannya menonton adegan pertarungan itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan. "Masuklah," ucap si pria. Saat pintu mulai terbuka, tampak seorang petarung wanita mengenakan jubah putih, yang melangkah bersama pemuda kurus, yang juga mengenakan jubah berwarna putih. Dan tidak lain, 2 orang itu adalah orang yang sebelumnya telah bertarung melawan Luo Feng, Hong dan Dewa Petir. Setelah memasuki ruangan, kedua orang itu pun langsung memberi hormat sembari berkata, "Tuanku, misinya telah selesai," ucap kedua orang tadi. "Bagus sekali, aku sudah mengirimkan kredit kontribusi pada akun milik kalian," ucap si pria besar. Setelah melaporkan hal itu, petarung wanita serta pemuda itu pun langsung lenyap, menandakan bahwa keduanya telah meninggalkan ruang virtual dan kembali ke dunia nyata. Sementara Hong, Luo Feng dan Dewa Petir, tampak masih terlibat dalam diskusi tentang pertempuran sebelumnya, dan itulah, ending dari part kali ini, dan sampai jumpa di part selanjutnya.